kerja keras benar-benar cukup, maka orang paling lelah seharusnya sudah jadi orang paling aman. Tapi kenyataannya tidak begitu. Di banyak kota, orang yang bangun paling pagi, pulang paling malam, dan hidup paling disiplin justru sering tetap berdiri sangat dekat dengan jurang. Satu tagihan rumah sakit, satu motor rusak, satu kontrak kerja putus, lalu semuanya kembali ke nol. Narasi yang paling sering kita dengar sederhana. Kalau kamu miskin berarti kamu kurang rajin, kurang hemat, kurang niat, atau kurang pintar mengambil keputusan. Narasi ini enak didengar karena membuat dunia terasa rapi. Yang sukses dianggap pantas sukses. Yang tertinggal dianggap pasti melakukan kesalahan. Masalahnya hidup nyata jarang sesederhana itu. Dalam video ini saya tidak mau bilang bahwa usaha tidak penting. Usaha penting, disiplin penting, tanggung jawab pribadi juga penting. Tapi kalau kita ingin jujur, kita harus berani mengatakan bahwa kemiskinan bukan cuma soal jumlah uang di rekening. Kemiskinan adalah kondisi hidup yang membuat hampir semua keputusan menjadi lebih mahal, lebih sempit, dan lebih beresiko. Menjadi miskin itu mahal, barang murah cepat rusak, transportasi yang tidak stabil bikin telat kerja, kontrakan murah sering jauh dari pusat peluang, makanan paling terjangkau belum tentu paling bergizi. Orang yang punya uang bisa membeli kualitas, kepastian, dan ketenangan. Orang yang tidak punya uang sering dipaksa membeli solusi sementara yang justru lebih mahal dalam jangka panjang. Bayangkan dua orang butuh sepatu kerja. Yang satu mampu membeli sepatu bagus yang tahan lama. Yang satu lagi hanya sanggup beli yang paling murah, yang cepat jebol, lalu harus beli lagi dan lagi. Dari luar angka pengeluarannya tampak kecil, tapi dalam hitungan tahun, orang yang paling kekurangan justru membayar lebih mahal untuk kualitas yang lebih buruk. Itu sebabnya kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang. Kemiskinan adalah posisi hidup di mana efisiensi jangka panjang sering terasa seperti kemewahan. Lalu ada biaya yang lebih sunyi, biaya salah langkah. Bagi orang mapan, salah jurusan bisa diperbaiki, salah ambil kerjaan bisa diganti. Usaha pertama gagal masih ada bantalan, tapi bagi keluarga yang hidup mepet, satu keputusan salah bisa merusak 5 keputusan berikutnya. Karena itu banyak orang miskin terlihat terlalu hati-hati, terlalu pendek pandangannya, atau terlalu fokus pada hari ini. Padahal seringkali mereka bukan tidak bisa melihat masa depan, mereka hanya tahu bahwa hari ini saja belum aman. Jadi sebelum kita bilang orang miskin malas, kita harus tanya dulu, apakah mereka memang kurang usaha atau mereka sedang bermain di permainan yang biaya salahnya jauh lebih kejam? Dan kalau jawabannya yang kedua, maka masalahnya bukan karakter, masalahnya adalah posisi. Ada alasan kenapa hidup dalam kekurangan sering membuat orang tampak tidak ideal dalam mengambil keputusan. Bukan karena mereka kurang bernalar, tapi karena kekurangan itu sendiri memakan ruang di kepala. Ketika uang selalu terasa kurang, pikiran tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada hitungan yang mengejar. Bayar kontrakan dulu atau listrik dulu. Isi bensin atau beli obat. Tahan lapar sedikit atau pinjam uang lagi. Sejumlah penelitian tentang scarcity menjelaskan bahwa tekanan seperti ini menyita bandwidth mental. Dalam studi yang terkenal, para peneliti menemukan bahwa kekhawatiran finansial bisa menurunkan performa kognitif orang miskin pada tugas-tugas tertentu. Studi lain pada petani menunjukkan bahwa orang yang sama bisa tampil lebih buruk sebelum panen, saat uang sedang sempit dibanding setelah panen ketika keadaan lebih longgar. Intinya bukan bahwa orang miskin lebih bodoh. Intinya, tekanan hidup yang terus-menerus membuat otak sibuk memadamkan api. Dan kalau otakmu setiap hari sibuk memadamkan api, maka hal-hal yang tampak sederhana bagi orang lain jadi terasa jauh lebih berat. Merencanakan karir 5 tahun ke depan, menabung konsisten, mengambil kursus tambahan, membaca peluang pasar. Semua itu butuh energi mental, waktu, dan rasa aman minimum. Tanpa itu, yang paling rasional sering justru fokus pada masalah paling mendesak. Tapi kita juga harus hati-hati. Kesimpulan ini tidak boleh dipakai untuk merendahkan orang miskin, seolah-olah mereka rusak secara mental. Itu cara baca yang malas dan kejam. Bahkan ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa ketika orang berpenghasilan rendah tampak lebih memilih keuntungan jangka pendek, itu seringkali bukan bukti mereka irasional.
Itu bisa jadi respons yang masuk akal terhadap masalah likuiditas. Kalau uang tunai hari ini memang menentukan apakah dapur tetap menyala, maka memilih hari ini bukan kelemahan moral, itu survival. Jadi narasi yang lebih jujur begini. Kemiskinan bisa mempersempit fokus, menambah beban mental, dan membuat keputusan jangka panjang lebih sulit. Tetapi banyak pilihan yang terlihat buruk dari luar sebenarnya cukup rasional jika dilihat dari tekanan yang mereka hadapi. Dengan kata lain, masalahnya bukan orang miskin tidak bisa berpikir. Masalahnya, mereka dipaksa berpikir di bawah tekanan yang terus-menerus. Inilah yang sering tidak dipahami oleh orang yang hidupnya relatif stabil. Mereka mengira semua orang mengambil keputusan dari posisi yang sama, padahal tidak. Ada yang mengambil keputusan dari posisi aman dengan tabungan, jaringan, dan ruang salah. Ada yang mengambil keputusan sambil menahan panik, sambil menghitung sisa uang, sambil berharap tidak ada masalah baru malam ini. Dari luar, dua keputusan itu mungkin tampak sama-sama bebas, tapi dari dalam, bobotnya sangat berbeda. Maka ketika kita bicara tentang kemiskinan, kita harus berhenti memakai bahasa moral yang terlalu murah. Tidak semua yang tampak ceroboh lahir dari karakter buruk. Banyak yang lahir dari tekanan yang tidak terlihat. Kemiskinan juga mengubah hubungan seseorang dengan waktu. Orang yang hidup aman bisa berpikir dalam horizon panjang. Mereka bisa bilang, sabar dulu, hasilnya nanti besar. Mereka bisa tahan rugi sebentar demi keuntungan yang lebih tinggi di masa depan. Tapi bagi orang yang hidup mepet, masa depan sering kalah mendesak dibanding sore ini. Inilah sebabnya kenapa orang miskin kadang terjebak pada keputusan yang dari luar tampak mahal. Utang berbunga tinggi, pekerjaan dengan pertumbuhan kecil tapi langsung cair, atau barang murah yang kualitasnya buruk. Seringkali itu bukan karena mereka tidak paham pilihan yang lebih baik. Mereka paham. Masalahnya, pilihan yang lebih baik butuh waktu tunggu, modal awal, atau kemampuan menanggung resiko sementara. Dan justru 3 hal itu yang paling langka. Kalau kamu punya tabungan, kamu bisa menolak kerja yang eksploitatif. Kalau kamu punya keluarga yang menopang, kamu bisa ambil magang, kursus, atau pindah kota. Kalau kamu punya laptop bagus dan internet stabil, kamu bisa belajar skill baru setelah kerja. Tapi kalau kamu pulang malam dalam keadaan lelah, berbagi ruang sempit dengan banyak orang, internet pas-pasan, dan besok pagi harus bangun lagi, karena kalau tidak hadir gaji dipotong. Maka nasihat seperti belajar skill baru tiap malam terdengar lebih seperti kemewahan daripada solusi. Di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka melihat orang miskin fokus pada kebutuhan hari ini, lalu menyebutnya tidak visioner. Padahal ada perbedaan besar antara tidak punya visi dan tidak punya bantalan untuk mengejar visi. Masa depan itu mahal. Untuk mengejarnya, kamu butuh ruang kosong dalam hidupmu. Ruang untuk belajar, ruang untuk gagal, ruang untuk berhenti sejenak dan menghitung ulang. Orang kaya membeli ruang itu dengan uang. Orang miskin sering bahkan tidak punya waktu untuk menginginkannya. Karena itu, kemiskinan sering membuat orang terjebak dalam mode bertahan. Dan mode bertahan punya logika sendiri. Kamu memilih yang pasti meski kecil. Kamu menghindari resiko besar meski upside-nya menarik. Kamu memprioritaskan cair hari ini dibanding janji besok. Dari kursi yang nyaman, pola ini tampak sempit. Dari dalam hidup yang rapuh, pola ini sangat bisa dipahami. Ini juga menjelaskan kenapa dua orang dengan etos kerja yang sama bisa berakhir sangat berbeda. Bukan hanya karena siapa yang lebih rajin, tapi karena siapa yang punya runway lebih panjang, siapa yang bisa menunggu hasil, siapa yang bisa jatuh tanpa hancur, siapa yang bisa bilang tidak pada peluang buruk karena tahu masih ada besok. Jadi ketika seseorang berkata, semua orang punya 24 jam yang sama, kalimat itu terdengar motivasional, tapi tidak jujur. Yang sama hanyalah jumlah jamnya. Yang berbeda adalah harga dari setiap jam, tingkat kelelahan di dalamnya, dan seberapa besar konsekuensi kalau 1 jam itu dipakai untuk pilihan yang salah. Kalau kita mau memahami kenapa naik kelas sosial itu begitu sulit, kita tidak bisa hanya melihat keputusan orang dewasa. Kita harus melihat dari mana permainan ini dimulai. Karena banyak perbedaan besar lahir jauh sebelum seseorang menulis CV pertamanya. Anak yang tumbuh di rumah stabil, mendengar kosakata yang berbeda, melihat konflik yang berbeda, belajar rasa aman yang berbeda.
Mereka lebih mungkin melihat orang di sekitarnya bekerja dengan pola yang teratur, mengenal figur yang bisa ditanya, dan tumbuh dengan bayangan bahwa masa depan adalah sesuatu yang bisa dirancang. Sementara anak yang tumbuh di rumah yang terus diterpa tekanan ekonomi, sering belajar pelajaran lain. Jangan ambil resiko, jangan berharap terlalu tinggi, jangan salah langkah, karena hidup ini mahal. Riset tentang mobilitas sosial menunjukkan bahwa lingkungan masa kecil sangat berpengaruh pada hasil hidup di masa depan. Data Opportunity Atlas menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah bisa memiliki hasil dewasa yang sangat berbeda hanya karena tumbuh di lingkungan yang berbeda, bahkan jaraknya hanya beberapa kilometer. Temuan lain yang sering diabaikan adalah bahwa yang penting bukan cuma dekat dengan pekerjaan, tapi tumbuh di sekitar orang-orang yang bekerja, di sekitar norma yang sehat, jaringan yang berfungsi, dan institusi yang tidak terus-menerus gagal. Maka kalau kita benar-benar jujur, kita harus bilang bahwa banyak orang tidak kalah di garis akhir. Mereka sudah berlari lebih jauh hanya untuk sampai ke garis start yang dianggap normal oleh orang lain. Kalau kita tarik ini ke konteks yang lebih dekat, gambarnya menjadi makin jelas. Di Indonesia, angka kemiskinan resmi memang menunjukkan penurunan bertahap. Tetapi di balik angka itu, ada kelompok besar yang hidup sangat dekat dengan garis rapuh. Artinya, mereka mungkin tidak tercatat sebagai miskin hari ini, tetapi sangat rentan jatuh kembali saat ada guncangan kecil. Satu anggota keluarga sakit, satu pencari nafkah kehilangan kerja, harga kebutuhan naik, motor rusak, sewa rumah naik, dan hidup yang tadinya terasa pas-pasan langsung berubah jadi krisis. Itulah mengapa banyak keluarga tidak hidup dalam mode berkembang, melainkan mode menjaga agar tidak jatuh. Energi mereka habis untuk mempertahankan kestabilan minimum. Mereka tidak sedang mengejar lompatan besar, mereka sedang berjuang agar hidup tidak mundur drastis. Dari luar, hidup seperti ini terlihat stagnan. Dari dalam, itu adalah pertempuran harian yang tidak romantis. Masalahnya, sistem modern sangat menghargai orang yang bisa tampil tenang, strategis, dan berani mengambil resiko terukur. Tetapi justru kualitas-kualitas itu lebih mudah muncul ketika kebutuhan dasar relatif aman. Orang yang punya bantalan finansial bisa terlihat lebih percaya diri, bukan semata-mata karena lebih hebat, tapi karena harga kegagalannya lebih murah. Mereka bisa mencoba, gagal, belajar, dan mencoba lagi. Banyak keluarga miskin tidak punya kemewahan itu. Disinilah ketimpangan bekerja secara diam-diam. Orang yang lebih mampu bukan cuma punya lebih banyak uang, mereka punya lebih banyak waktu, lebih banyak fokus, lebih banyak relasi, lebih banyak informasi, dan lebih banyak ruang untuk membuat kesalahan tanpa kehilangan segalanya. Sementara bagi yang hidup dekat jurang, hidup terasa seperti ujian yang menentukan masa depan hanya dari satu atau dua kesalahan. Karena itu, nasihat sukses sering gagal bukan karena nasihat itu sepenuhnya salah, tetapi karena nasihat itu diam-diam mengasumsikan adanya fondasi yang tidak dimiliki semua orang. Nasihat seperti ambil resiko, bangun personal brand, pindah lingkungan, belajar skill baru, atau tahan hasil jangka pendek memang bisa berguna. Tapi semua itu menjadi jauh lebih realistis bagi orang yang punya akses internet stabil, rumah yang tenang, kesehatan mental yang tidak terus-menerus diguncang krisis, dan jaringan sosial yang membuka pintu. Jadi kalau kita ingin bicara jujur tentang kemiskinan, kita harus berhenti menjadikannya sekadar cermin moral. Kemiskinan bukan bukti bahwa seseorang kurang niat. Seringkali kemiskinan adalah hasil dari kombinasi tekanan, posisi awal, lingkungan, dan sistem yang membuat setiap langkah naik terasa licin. Lalu apa artinya semua ini? Apakah kita harus menyerah dan menyimpulkan bahwa permainan memang sudah ditentukan dari awal? Tidak. Tetapi kita juga tidak boleh menipu diri sendiri dengan motivasi murahan. Jalan keluar yang jujur dimulai dari satu hal. Berhenti salah mendiagnosis masalah. Kalau seseorang terus-menerus tenggelam, mungkin masalahnya bukan semata-mata kurang disiplin, tetapi lingkungan, leverage, dan biaya kesalahan yang terlalu besar. Maka strategi yang realistis bukan hanya bekerja lebih keras, melainkan memperbesar ruang aman sedikit demi sedikit. Pertama, ubah lingkungan sejauh yang mungkin.
Kalau tidak bisa pindah kota, pindah lingkaran, pindah komunitas, pindah sumber informasi. Kadang mobilitas pertama bukan perpindahan ekonomi, tapi perpindahan ekspektasi. Kamu harus lebih sering melihat contoh hidup yang membuat masa depan terasa mungkin. Kedua, cari permainan dengan leverage lebih tinggi. Tidak semua kerja keras memberi hasil yang sama. Ada pekerjaan yang menukar waktu dengan uang secara lurus. Ada skill yang bisa dijual berkali-kali, dipindahkan lintas industri, atau dinaikkan nilainya lewat reputasi. Orang yang hidup rapuh tidak punya kemewahan untuk terus bertahan di permainan yang upside-nya kecil. Ketiga, bangun social capital. Banyak peluang tidak datang dari lamaran formal, tetapi dari informasi, rekomendasi, kepercayaan, dan kedekatan. Ini bukan berarti kerja keras tidak penting. Justru kerja keras perlu saluran, dan seringkali saluran itu adalah orang. Keempat, ciptakan bantalan sekecil apapun. Tabungan darurat yang tampak remeh bisa mengubah kualitas keputusan. Sedikit ruang aman bisa membuat seseorang berani menolak tawaran buruk, menunggu peluang lebih baik, atau belajar tanpa panik. Dalam hidup yang rapuh, ketenangan adalah aset ekonomi. Kelima, berhenti menilai diri hanya dari posisi hari ini. Banyak orang miskin dibesarkan untuk merasa tertinggal, padahal yang mereka hadapi memang lebih berat. Rasa malu sering membuat orang berhenti sebelum menemukan strategi yang tepat. Padahal masalah mereka sering bukan kurang nilai, tapi kurang ruang. Jadi ya, usaha tetap penting, disiplin tetap penting. Tapi untuk banyak orang itu baru bekerja optimal kalau dibarengi dengan stabilitas, jaringan, informasi, dan konteks yang lebih sehat. Dan kalau kita sebagai masyarakat benar-benar serius ingin lebih banyak orang naik kelas, kita harus berhenti memuja cerita sukses yang terlalu rapi. Karena dunia nyata tidak memberi semua orang papan permainan yang sama. Kalau video ini terasa dekat, mungkin itu karena selama ini banyak orang dipaksa menyalahkan diri atas luka yang sebagian datang dari sistem. Dan mungkin langkah pertama untuk naik kelas bukan memaksa diri percaya bahwa semuanya adil, tapi berani melihat permainan ini apa adanya. Kalau Anda ingin saya lanjutkan seri seperti ini, subscribe ke channel Iful Salim, dan tulis di komentar, menurut Anda, apa yang paling membuat orang sulit naik kelas? Uang, lingkungan, jaringan, atau rasa takut salah langkah? Ada satu hal lagi yang membuat banyak orang sulit naik kelas. Sistem sering berhasil terlihat adil, padahal titik berangkat setiap orang berbeda jauh. Kita melihat dua orang ikut ujian yang sama, melamar pekerjaan yang sama, atau membuka usaha di pasar yang sama. Lalu kita menyimpulkan bahwa hasil akhirnya pasti pantas. Yang menang berarti paling layak, yang kalah berarti kurang serius. Padahal yang jarang terlihat adalah semua modal tak kasat mata yang dibawa ke meja sejak awal. Ada orang yang datang dengan laptop bagus, kamar tenang, bahasa yang rapi, kepercayaan diri saat bicara, dan nomor telepon orang yang bisa dimintai saran. Ada orang lain yang datang dengan tubuh lelah, rumah penuh kebisingan, internet putus-putus dan kecemasan. Karena kalau bulan ini gagal, hidup seluruh rumah ikut goyah. Inilah kenapa meritokrasi terasa masuk akal sekaligus menipu. Tentu kemampuan itu penting, tentu disiplin itu nyata. Tapi dalam dunia sosial, kemampuan hampir selalu bercampur dengan warisan yang tidak selalu terlihat. Warisan itu bisa berbentuk uang, jaringan, rasa aman, cara bicara, sekolah yang lebih baik, atau sekadar keyakinan bahwa kalau gagal masih ada kesempatan kedua. Orang yang tumbuh dalam stabilitas biasanya lebih berani terlihat. Mereka lebih nyaman bertanya, lebih berani negosiasi gaji, lebih mudah menulis email yang meyakinkan, lebih tenang saat wawancara, dan lebih cepat paham bahwa sistem bisa diajak main. Sebaliknya, orang yang tumbuh dalam tekanan tinggi sering membawa strategi bertahan yang justru masuk akal untuk lingkungan asalnya. Jangan terlalu menonjol, jangan ambil resiko besar, jangan bikin masalah, jangan berharap terlalu tinggi. Jadi ketika masyarakat berkata, semua orang punya kesempatan yang sama, kita harus bertanya, sama di bagian mana? Di formulirnya mungkin iya, di syarat resminya mungkin iya, tapi di rasa aman, peta permainan, kualitas koneksi dan ruang untuk gagal, jelas tidak.
Maka banyak orang bukan kalah karena malas. Mereka kalah karena sistem modern terlalu sering memberi hadiah pada mereka yang sejak awal lebih fasih membaca ruangan. Dan kefasihan itu sangat sering adalah privilege yang disalahpahami sebagai prestasi murni. Kita juga perlu membahas satu stereotip yang sangat populer. Kalau orang miskin tetap miskin, pasti karena keputusan-keputusan kecil mereka buruk. Mereka disebut boros, salah prioritas, terlalu konsumtif, atau tidak bisa menunda kesenangan. Kadang ada benarnya, seperti pada semua kelompok manusia. Tapi masalahnya, stereotip ini sering dipakai untuk menutup pembahasan yang lebih penting. Pertama, orang yang hidup sempit sering membeli kelegaan jangka pendek bukan karena mereka bodoh, tetapi karena hidup mereka minim ruang senang. Ketika hari-hari dipenuhi tekanan, hadiah kecil terasa sangat besar. Makanan enak sesekali, barang cicilan tertentu, atau simbol status tertentu bisa menjadi pelarian psikologis dari hidup yang terus menekan. Ini tidak otomatis bijak, tapi kalau kita ingin memahami, kita harus jujur bahwa manusia tidak hidup dari logika finansial saja. Manusia juga hidup dari harga diri, kelelahan, dan kebutuhan merasa normal. Kedua, biaya miskin sering tersembunyi di tempat yang tidak dibicarakan motivator. Waktu tempuh yang panjang, energi yang habis di transportasi, kualitas tidur yang buruk, akses kesehatan yang terlambat, stres keluarga, lingkungan belajar yang tidak tenang. Semua ini menurunkan kapasitas seseorang jauh sebelum dia mulai membuat keputusan finansial. Jadi ketika hasil hidup seseorang tertahan, kita tidak bisa hanya menunjuk satu transaksi buruk lalu merasa sudah mengerti semuanya. Ketiga, banyak orang miskin hidup dalam sistem yang menghukum mereka lebih cepat daripada memberi hadiah. Telat sedikit, dipotong. Sakit sedikit, pendapatan turun. Salah ambil utang, bunga membesar. Tidak punya koneksi, peluang lewat. Sistem seperti ini membuat hidup terasa bukan seperti tangga, tapi seperti treadmill. Kamu bergerak terus, tapi posisinya tidak banyak berubah. Dan ketika seseorang sudah terlalu lama hidup di treadmill seperti itu, lahirlah sesuatu yang lebih berbahaya dari sekedar kekurangan uang. Rasa putus asa yang rapi. Bukan putus asa yang dramatis, tapi yang diam-diam membuat orang berhenti berharap terlalu tinggi. Mereka tetap bekerja, tetap bertahan, tetap bangun pagi, tetapi tidak lagi sungguh percaya bahwa permainan ini bisa berubah. Dari luar, ini terlihat seperti kurang ambisi. Dari dalam, ini adalah luka sosial yang menumpuk. Karena itu, kalau kita benar-benar ingin bicara solusi, kita harus mulai dari empati yang cerdas. Bukan empati kosong, tapi empati yang bisa melihat bahwa perilaku manusia selalu lahir dari konteks. Menghakimi keputusan kecil jauh lebih mudah daripada memperbaiki struktur. Tetapi selama kita terus salah mendiagnosis, kita akan terus memberi nasihat yang terdengar bagus dan gagal bekerja di hidup nyata.